Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrina Yanti Daulay. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi mikro. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga sehingga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antar penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen atau pembeli, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut menyebabkan kenaikan atau penurunan harga. Sedikit pun tidak memengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Kedua, perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lainnya, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan yang memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama dan serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang idential atau homogen, karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa. Para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau produsen B atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lainnya. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan untuk berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjualan karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini memiliki dua aspek, yaitu jumlah perusahaan yang sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil atau kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat kecil kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun tidak mengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Yang kelima, perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan harga ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di dalam pasar sehingga tidak dapat mengaruhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar. Peranannya
yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan oleh produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Di sini saya menampilkan contoh pasar persaingan sempurna yang dimana di satu tempat atau di suatu pasar para penjual menjual barang yang sama atau sejenis. Biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Berikut hubungan antar biaya pada kegiatan perusahaan di pasar persaingan sempurna tercermin pada tabel berikut ini. Kolom pertama menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dicapai. Kolom kedua menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom ketiga menggambarkan biaya tetap, biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Dengan menjumlahkan biaya total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total, yaitu seperti ditunjukkan pada kolom keempat. Kolom kelima menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom keenam menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom ketujuh menggambarkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi jumlah produksi. Biaya total ditunjukkan dalam kolom ke-8. Biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. Ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya dilihat dari kurva sebelumnya. Biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat. Akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu kenaikannya semakin lama semakin cepat. Yang kedua, biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Yang keempat, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama pada tingkat produksi yang rendah. Ketiga jenis biaya tersebut semakin menurun apabila produksi meningkat, tetapi pada produksi yang lebih tinggi apabila produksi ditambah. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual di perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam memengaruhi harga atau price taker, maka harga secara otomatis telah ditentukan atau given oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat dilihat kurva permintaan dan penawaran di slide berikut ini. Pada slide ini, kurva A atau industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B menunjukkan perusahaan, menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga. Kurva permintaan total berubah garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik nol. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.